Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Suro ya. Ada orang Jawa bilang itu bulan Suro ya. Kalau dalam bulan Hijriah itu ya bulan Muharram. Dan kalau kita perhatikan di dalam bulan Suro ini kan orang Jawa khususnya ya, apakah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, dan umumnya juga mungkin di Indonesia ya. Kalau kita ngomong bulan Suro ini kan ya satu bulan yang boleh dikatakan istimewa ya. Diistimewakan ya, paling enggak itu artinya tuh satu yang dianggap sakral gitu ya, sehingga banyak sekali berbagai macam ungkapan ya, rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbagai macam bentuk amaliyah ya, atau perbuatan-perbuatan yang merupakan satu ritual ya, atau ibadah yang tentu semuanya itu tak lain adalah untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa sebetulnya yang namanya bulan Suro ada yang bilang bulan Suro, orang Jawa Tengah kan Suro ya Mas ya. Jawa Barat tuh ya bulan Sura gitu kan, ya O nya jadi A gitu. Itu kalau kita lihat dari sejarahnya, ini kan penanggalan atau kalender Jawa ini kan dulu diresmikan atau dipakai secara resmi pada zaman Kesultanan Mataram ya, yang pada saat itu sebagai sultannya atau rajanya itu ya beliau adalah Sultan Agung ya. Ini merupakan sebetulnya satu perpaduan ya, kalender Hijriah ya, kalender Hijriah itu ya, yang menggunakan patokannya adalah peredaran bulan ya, nah, dengan kalender Saka ya. Dulu kan kita ada juga kalender Saka ya. Ya sampai sekarang sebetulnya digunakan ya. Memadukan antara kalender Saka dengan kalender Hijriah ini, pada saat itu Sultan Agung itu ingin menyatukan masyarakatnya atau rakyatnya, dimana kan yang namanya masyarakat itu kan ya sejak zaman dulu itu kan memang kita di Indonesia ini kan, di Jawa khususnya itu kan dulu awalnya sebelum Islam masuk itu kan ya ada agama Hindu, ada agama Buddha gitu ya Mas ya, kemudian ada akhirnya masuk juga Islam ya.
Dimana pada saat itu Sultan Agung itu ingin menyatukan antara kaum santri dengan kaum abangan. Ya namanya kaum santri ya pasti orang-orang Islam gitu yang dimaksud ya. Kemudian juga kaum abangan ya artinya orang yang ya di luar Islam gitu ya. Artinya ada pemeluk-pemeluk yang lain gitu. Nah, untuk merekatkan ya toleransi di situ ya, maka Sultan Agung ini membuat salah satunya adalah membuat satu kalender yang namanya kalender ya Jawa gitu ya, atau juga sering disebut kalender Sultan Agungan gitu ya. Ya itu istilah saja, yang mana ada bulan Suro ya, diawali dengan namanya bulan Sura gitu ya Mas. Dari sebetulnya ini kalau dalam kalender Hijriah itu sama ya, namanya bulan Muharram. Jadi tanggalnya itu biasanya bertepatan antara tanggal 1 Suro dengan tanggal 1 Muharram, itu biasanya bertepatan. Walaupun kadang-kadang selisih 1 hari ya. Apa lebih maju atau mundur gitu ya. Yang jelas ada selisih 1 hari. Tapi lebih banyaknya adalah bersamaan ya. Tanggal satunya itu ya Mas. Nah, tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah menyatukan antara kaum santri dan kaum abangan, karena pada saat itu Sultan Agung itu ingin menyerang Batavia ya, menyerang POC ya, Belanda ya. Nah, saat itu ada di Batavia, supaya kalau rakyatnya bersatu ini ya tentu akan mempermudahkan untuk melakukan satu tidak terpecah-pecah istilahnya gitu ya. Yang jelas itu tidak terpecah-pecah dan bisa bersatu ya, untuk tujuan tadi menyerang Belanda di Batavia gitu. Ya kalau sekarang namanya Jakarta ya Mas. Ya sekarang Jakarta ya, yang mana saat itu ya memang masuknya Belanda ke Indonesia ini ya, zaman itu ke Batavia itu kan memang secara politik, secara ekonomi dan lain sebagainya itu akan mengganggu daripada Kesultanan Mataram itu sendiri. Maka disinilah inisiatif untuk menyerang Batavia. Artinya menyerang Batavia ini adalah mengusir dari Belanda dari Batavia, itu maksudnya seperti itu. Walaupun ya kalau kita lihat sejarah memang ada kegagalan-kegagalan. Nah, pada saat meresmikan kalender Jawa ini, Sultan Agung ini bertepatan dengan tanggal 1 Suro ya, tanggal 1 Muharram, yaitu pas hari Jumat Legi. Ini orang Jawa kok Legi bilangnya Mas ya. Ya kalau dalam Sunda tuh ada namanya Jumat Manis gitu ya. Sebenarnya manis kalau Legi sama ya Mas ya. Ya kalau kita orang Sunda di sana tuh ya, Jawa Tengah bagian barat maksud saya, itu biasanya nyebutnya manis gitu ya. Jadi Jumat Manis atau Jumat Legi. Ya kalau dalam tahun Masehinya itu ya tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Ya ini kalau dalam tanggal Masehinya. Nah itu mulai diberlakukan, artinya diresmikan bahwa tanggal Jawa ini atau kalender Jawa ini resmi digunakan di dalam Kesultanan Mataram. Itu kalau kita melihat sejarahnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan pada saat itu setiap Jumat Legi ya, setiap Jumat Legi ini Sultan Agung tuh menerima laporan-laporan, artinya mengadakan satu boleh dikatakan pesta atau haul gitu ya, ya keramaian lah gitu ya. Sekaligus untuk laporan-laporan dari pemerintah setempat ke Sultan Agung itu, dan sekaligus juga di situ mengadakan pengajian gitu ya. Ya, mengadakan pengajian, kemudian juga melakukan ziarah kubur ya, itu ya, ziarah kubur ke makam Sunan Ampel, ke makam Sunan Giri. Itu sejarahnya ya, awalnya adalah seperti itu, yang akhirnya terus berlanjut. Dan sampai sekarang pun akhirnya tanggal 1 Suro ini kan juga sering diperingati oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Satu hal yang memang sakral gitu ya. Artinya sakral itu dianggap satu hal yang istimewa.
Dan di tahun ini ya kalau sebagian orang yang menganggap ini adalah satu hal yang keramat atau sakral ini kan, besok tanggal 1 Syuronya itu kan jatuh pada hari Jumat Kliwon ya Mas. Apalagi ini ngomong Kliwon ya, ini kan konotasinya apa namanya, asumsinya banyakkan orang itu kan ya, wah ini hari yang keramat gitu ya. Ya enggak apa-apa, artinya yang menganggap seperti itu ya baik, yang jelas jangan sampai kita mencemooh ya, jangan sampai mencemooh. Karena semua itu kan yang namanya mensakralkan sesuatu itu yang jelas, yang di dalam Islam itu yang jelas jangan sampai melakukan syirik gitu aja ya. Artinya kalau itu tujuannya adalah untuk mendekatkan daripada Tuhan yang Maha Kuasa pada Allah Subhanahu wa taala, kan itu bagus. Ya, artinya salah satu langkah, salah satu cara kita dapat mengingat pada diri kita sendiri atau mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka tidak heran ya kalau sekarang ya, atau ya udah lama ya, dari dulu sampai sekarang itu pada umumnya orang-orang Jawa ini kan juga masih ada yang kalau malam 1 Syuro ini ya mereka paling tidak lek-lekan atau tirakatan gitu ya Mas. Ya tirakatan, melakukan salamatan atau kendurian gitu kan. Ini kan tujuannya apa ya? Untuk silaturahim ya. Ya silaturahim, ketemu dengan sahabat-sahabat, ketemu dengan tetangga sekitarnya, dan sama-sama saling berdoa gitu kan, untuk kebaikan-kebaikan di tahun yang akan datang. Karena kan 1 Syuro ini kan namanya, artinya kan nama saja dengan kita ngomong tahun baru kan begitu ya. 1 Syuro itu kan tahun baru, baru daripada tahun apa namanya bulan Jawa. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia, artinya yang paling penting di sini jangan sampai terjadi ya gampang menyalahkan orang lain, yang mana kalau kita melihat dari satu sisi yang dianggapnya kurang baik, itu kan belum tentu anggapan itu benar, karena tujuan manusia itu, setiap orang itu kan punya hati, punya tujuan yang berbeda-beda, dalam arti di dalam melakukan pendekatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian dulu ya, akan kita lanjutkan lagi pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.